Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah salat subuh rahimani Allah wa iyyakum. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas setiap nikmat yang diberikannya, terutama nikmat dibangunkannya kita oleh Allah dari tidur yang nyenyak. Ahyana ba'dama amatana. Kita terbangun dari tidur adalah karena Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kesadaran kepada kita. Karena orang yang tidur itu hidup tetapi dia tidak memiliki kesadaran. Salawat beriring salam senantiasa kita mohonkan kepada Allah agar disampaikan kepada junjungan alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah rahimakumullah. Semua kita ingin memiliki simpanan, apalagi simpanan itu berupa harta benda, uang atau kekayaan. Namun sesungguhnya ada simpanan atau harta simpanan yang sangat baik yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang beliau sampaikan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdaluhu lisanun dzakir wa qalbun syakir wa zawjatun mu'minatun tu'ituhu ala imani. Harta simpanan itu, kata Rasulullah, sebaik-baik harta simpanan adalah lisan yang senantiasa berzikir, hati yang terus-menerus bersyukur, dan istri yang menolong suami dalam persoalan iman. Dalam hadis yang lain dengan teks yang agak berbeda diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liyattakhid ahadukum qalban syakiran wa lisanan dzakiran wa zawjatan mu'minatan tu'inu ahadukum ala amril akhirah. Rasulullah SAW mengatakan, hendaknya salah seorang di antara kamu mengambil harta simpanan berupa hati yang senantiasa bersyukur, lisan yang berzikir, dan istri yang senantiasa menolong dalam persoalan akhirat. Jamaah rahimakumullah. Perintah berzikir itu sangat banyak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Al-Karim maupun di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
zikran katsira, bahkan disuruh kita berzikir sebanyak-banyaknya. Berzikir dengan lidah atau dengan lisan. Sebaik-baik kalimat zikir adalah la ilaha illallah. Membaca kalimat-kalimat thayyibah adalah merupakan zikir. Kalau kita lihat dalam zikir-zikir ma'thurat, zikir-zikir yang senantiasa dibaca oleh Rasulullah, baik tatkala pagi maupun petang, seperti kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus menerus beliau baca di waktu pagi maupun petang, bukan hanya tatkala selesai salat. Ada kalimat zikir hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Itu juga merupakan kalimat zikir pagi dan petang. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, yang luar biasa keutamaannya. Hendaknya senantiasa lidah kita jangan sampai kering dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berzikir dengan lidah, dengan lisan, daripada lidah kita mengucapkan sesuatu yang tidak bermakna, yang tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita basahi dengan senantiasa berzikir, karena lidah yang berzikir adalah merupakan salah satu dari harta simpanan. Jamaah rahimakumullah, di dalam hadis yang sudah sangat populer, sering kita dengar hanya sepotong, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, aku, kata Allah, sesuai prasangka hambaku kepadaku. Aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku saat sendirian, aku akan mengingatnya dalam dalam diriku. Jika ia mengingatku di satu kumpulan atau majelis, aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada itu, yaitu kumpulan para malaikat. Jadi rame-rame berkumpul dalam satu majelis mengingat Allah, maka Allah juga akan mengingat kita di kumpulan yang lebih baik, yaitu di kumpulan para malaikat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Lisan yang berzikir. Kemudian yang kedua, simpanan yang kedua atau harta simpanan yang kedua adalah qalbun syakir. Hati yang senantiasa bersyukur, mensyukuri setiap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sekecil apapun nikmat itu menurut kita, lam yashkuril qalil, man lam yashkuril qalil lam yashkuril katsir. Siapa yang tidak pandai mensyukuri nikmat yang sedikit, itu satu pertanda bahwa dia juga tidak bisa mensyukuri nikmat yang banyak. Wa man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia, itu juga pertanda dia pun tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan, la in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur, nikmat akan ditambah. Dan betapa banyak Allah menjelaskan contoh-contoh umat-umat terdahulu yang diberikan nikmat yang luar biasa. Aminatan mutmainnah, mereka punya negeri yang aman, damai, sejahtera. Lautnya mendatangkan rezeki, daratnya mengeluarkan rezeki. Rezeki itu datang dari seluruh penjuru alam. Tapi apa yang terjadi, kata Allah, fakafarat bi'an'umillah, penduduknya kufur kepada Allah. Akhirnya apa? Liyazukul khawf wal ju',
mereka kemudian dibinasakan. Khauf wal ju', ketakutan dan kelaparan menyelimuti mereka. Bahkan bumi mereka dihancurkan dan dimusnahkan oleh Allah. Kalau kita lihat betapa indahnya kota-kota yang dibangun oleh kaum Ad, bangsa Iram, yang disebutkan dalam Al-Quran, allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, belum ada negeri seindah negeri itu. Tapi kemudian negeri itu hanya tinggal puing-puing belaka. Kenapa? Karena penduduknya kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur tidak cukup hanya mengucapkan alhamdulillah, tetapi mewujudkan syukur melalui sikap dan perbuatan. Semakin kita bersyukur, maka sesungguhnya kita pun semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Simpanan yang ketiga adalah istri yang beriman, yang salihah, yang senantiasa menolong suami dalam persoalan iman. Kalau menolong suami dalam persoalan selain iman banyak, tapi istri yang menolong suami dalam urusan iman, istri yang mampu menolong suami dalam persoalan akhirat. Kalau menolong suami dalam persoalan dunia, bertebaran hari ini banyak ibu-ibu ahli menggaleh kan, menolong suami dalam persoalan dunia, tapi menolong suami dalam persoalan akhirat. Ini simpanan yang luar biasa. Oleh karena itu, di dalam Islam telah ditegaskan oleh Rasulullah SAW bahwa memilih pasangan itu kriterianya ada. Rasul menyebutkan yang keempat, nikahilah perempuan karena agamanya. Kemudian beliau menggarisbawahi, siapa yang memilih pasangan karena agamanya, selamatlah ia. Karena istri itu luar biasa. Orang bisa dekat kepada Allah dipengaruhi oleh istrinya, sebaliknya juga bisa jauh dari Allah. Contoh yang paling nyata, bagaimana kita lihat Fir'aun, seorang penguasa yang sangat ganas, ditakuti, tetapi pada saat istrinya membawa Nabi Musa yang sedang bayi, yang ditemukan sedang hanyut di sungai Nil, begitu Musa dibawa ke hadapan Fir'aun, dilihat wajahnya sudah jelas adalah orang Bani Israel yang wajib dibunuh. Karena kulit orang-orang Bani Israel dengan kulit orang Mesir berbeda. Fir'aun melihat ini jelas orang Israel yang harus dibunuh, kenapa dibawa ke istana? Marah dia, wajahnya menjadi merah, menakutkan. Apa kata istrinya? Asa ayam fa'ana au nattakhidahu walada. Mana tahu dia bermanfaat bagi kita, anggap ajalah sebagai anak. Lemas langsung Fir'aun yang ganas tadi. Jadi pengaruh istri luar biasa. Maka simpanan yang sangat berharga tatkala kita memiliki istri yang bisa menolong kita dalam persoalan iman, membantu kita dalam persoalan akhirat. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.